Bersama kami jaga kesehatan di podcast Mas Bro. Menjaga jarak atau social distancing adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Tidak salaman, tidak kumpul-kumpul, tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Halo insan sehat, selamat datang di podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Saat ini kalian sedang mendengarkan program informatif terbaru sebagai layanan terbaik untuk masyarakat Brondong. Melalui podcast ini kita bisa mendengarkan penuturan dan sharing tentang berbagai penyakit bersama dokter tamu yang pastinya handal di bidangnya. Insan sehat kali ini akan ditemani oleh saya Yulianto, Promkes Puskesmas Brondong sebagai podcast host episode ketiga. Adapun judul perbincangan kita kali ini adalah tentang obat herbal atau togat, tanaman obat keluarga yang bermanfaat bagi penderita hipertensi. Insan sehat, kalau berbicara tentang obat herbal biasanya kepikiran apa ya? Jamu, pahit, mahal, manfaatnya kurang, ribet membuatnya, sulit mendapatkan bahannya, dan mungkin masih banyak lagi yang membuat kita tidak tertarik dengan obat herbal. Oke insan sehat, setelah ini kita akan membahas tentang obat herbal yang dapat disarankan kepada mereka yang menderita hipertensi. Tentunya bersama seseorang yang berkompeten dalam bidangnya, yakni Dr. Fandi Ahmad Sanjaya. Insan sehat, jangan lupa follow akun sosial media kami di Facebook Puskesmas Brondong, Instagram @puskesmas_brondong, dan di channel YouTube Puskesmas Brondong. Jangan sampai ketinggalan ya informasi-informasi penting seputar dunia kesehatan bersama podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Tahukah kamu mengapa penyu laut harus diselamatkan? Penyu dapat memelihara habitat berbagai spesies laut yang dikonsumsi manusia dengan memakan rumput laut. Telur-telur penyu yang gagal menetas dan bayi-bayi penyu yang mati lemas dalam sarang bisa menyuburkan tanah bagi tumbuh-tumbuhan di pinggir pantai. Jaga lingkungan laut, bikin Indonesia maju. Podcast Mas Bro. Hai insan sehat, kembali lagi bersama saya Yulianto Promkes di podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Fandi Ahmad Sanjaya selaku dokter tamu episode obat herbal atau toga di podcast Mas Bro. Beliau di sini akan banyak memaparkan informasi-informasi yang bermanfaat tentang obat herbal bagi penderita hipertensi. Halo dokter, bagaimana kabarnya ini? Terlihat sangat segar bugar ini, kayaknya habis konsumsi herbal ya dokter ya? Iya, habis minum teh nih pak, tapi nggak ada gula. Habis dokter gulanya. Takutnya kena kencing manis pak. Oh gitu ya, betul-betul dokter. Lebih baik kita mencegah ya daripada kalau sudah sakit susah pengobatannya ya dokter ya. Nah itu yang susah. Dokter, ngomong-ngomong ini kan tentang obat herbal ya. Kira-kira menurut dokter itu herbal itu apa sih dokter? Iya pak, kita tuh sudah di eranya itu obat-obatan itu kayaknya kita harus mengurangi ya. Soalnya efek-efek samping dari obat kimiawi itu sangat jelek juga. Iya, jadi sedini mungkin kita harus memperkenalkan atau memperbarui lagi tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak dan bervariatif, dan apa itu kegunaan dari tanaman-tanaman herbal di Indonesia itu sangat berguna seharusnya Pak. Nah, herbal sendiri itu kan kalau di dunia kesehatan itu obat-obat yang sifatnya alami gitu ya dokter. Sifatnya alami Pak. Jadi yang betul-betul alami dari tumbuhan ya dokter ya, tidak tercampur oleh
bahan-bahan kimiawi ya dokter ya. Jadi murni dari tanaman-tanaman tradisional iya, betul. yang nantinya itu kita bisa tanam di rumah. Ya mudah-mudahan kita juga sambil dengan acara kayak gini memberi edukasi bahwasanya kita harus bisa menanam obat-obat herbal yang ada di rumah. Iya ya dokter. Gitu. Iya, memang kita harus memanfaatkan pekarangan yang ada dokter ya untuk ditanami sesuatu yang bermanfaat tentunya ya. Itu. Tidak hanya bunga saja, banyak bunga-bunga, tapi untuk tanaman obat keluarga yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti obat ini tidak ada ya dokter ya. Itu dokter, ini herbal sama jamu itu kira-kira sama atau ada bedanya dokter ya? Lah, kalau dibilang sama itu bahasa kerennya saja Pak Pak. Gitu ya. Iya. Lah jamu itu kita itu lebih tahu untuk di kalangan desa ini. Jadi gitu. Herbal sama jamu itu sama istilahnya ya? sama. Betul. Kadang ada jamu itu ada yang sudah bentuk jadi atau apa. Lah ini kalau tanaman-tanaman yang kita tumbuhi di rumah itu sambil kita itu bisa mengolah sendiri gitu Pak. Nanti kita juga bisa aktivitas, juga bisa menanam sendiri, itu kan juga aktivitas untuk mengurangi stres. Iya. Berarti herbal, jamu itu sama ya dokter. Sama. Kalau istilah keren tuh herbal. Kalau orang biasa menyebutnya dengan jamu ya dokter ya. Ini gini dokter, ini kan kita spesifik ya membahas herbal. Herbal itu kan banyak ya dokter ya, manfaatnya untuk linu-linu, ada untuk syaraf dan lain sebagainya ya. Kali ini kan kita fokus kepada herbal yang bisa mengendalikan hipertensi. Kalau hipertensi kan kita sudah tahu ya dokter ya. Penyakit hipertensi itu kan tidak bisa disembuhkan untuk saat ini, tetapi hanya bisa dikendalikan ya. Nah, sementara ini kan kalau di puskesmas atau di rumah sakit, ini kan pengobatan konvensional ya dokter ya. Jadi pengobatannya menggunakan obat-obat kimia. Nah, ini mungkin bisa dimodifikasi ya dokter ya. Jadi antara kalau memang terlalu tinggi itu perlu obat-obat hipertensi, kalau sudah agak turun dikasih herbal gitu ya. Pak. Cuma masalahnya ini tidak banyak orang dokter ya. Ini mengetahui manfaat herbal, manfaat tanaman obat keluarga itu sendiri dokter. Menurut dokter, tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mengendalikan hipertensi itu apa aja dokter? Gini Pak, obat-obat yang ada di, katakan kita bilang medis ya. Obat-obat yang diberikan pada orang-orang darah tinggi itu kan contohnya kayak diuresis. Diuresis itu mengeluarkan cairan-cairan yang ada nanti biar beban jantungnya itu minimal. Terus yang lain, kegunaan yang lain-lain itu kan ada 5 tipe obat. Nah, di Indonesia tanaman-tanaman itu banyak banget kegunaannya dan itu tuh hampir sama kayak obat darah tinggi. Jadi jadi kemungkinan kalau kita nanam-nanam sesuai yang ada di literatur atau tanaman apa itu banyak banget. Contohnya itu ya. Yang satu itu kayak saledri. Gitu ya. Saledri itu dari penelitian itu gunanya itu dari buku dari dunia kedokteran spesialis jantung itu sebagai formula jamu anti hipertensi. Jadi kegunaannya itu mengandung flavonoid. Itu tuh efeknya itu bisa menurunkan hipertensi. Jadi menghambat pada penghambatan kekuatan jantung, mompang jantungnya itu. Jadi bisa dikurangin. Lah itu salah satu fungsi dari saledri. Yang kedua itu alfalfa. Apa itu? Itu tumbuhan yang bisa digunakan itu sarinya Pak, kayak teh gitu, kayak diseduh gitu. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada alfalfa itu kalau pengen nyari mungkin di Google ada Pak ya. Itu kandungan alfalfa namanya betul ya. Iya. Gitu. Terus yang kedua itu manggis. Lah manggis ini itu kulitnya apa dagingnya dokter? Kulitnya Pak ini. Kulitnya. Iya, ekstrakan dari kulit manggisnya. Iya. Terus yang keempat itu daun salam. Daun salam. Ya biasa digunakan untuk bumbu itu ya dokter. Nah, itu banyak banget. Terus yang kelima mentimun. Mentimun ya. Mentimun itu juga enak buat rujak itu dokter. Nah, itu
kegunaannya kita tuh seharusnya banyak yang Iya. penting itu, tapi mungkin kurang memberikan edukasi ya ke Iya. masyarakat. Jadi kayak Manfaatnya Manfaatnya untuk apa itu kurang- banyak kita sebagai masyarakat awam itu kurang tahu dokter. tahu nggih. Iya. Terus yang keenam itu mengkudu. Mengkudu, pace dokter itu. Pace ya Iya, itu ya, kalau pace. masyarakat Brondong mungkin Iya, iya. pace. Itu banyak loh dokter, padahal di pinggir-pinggir laut itu Nah. kalau kita mau mencari itu banyak sekali. Butuh Nah. berapa kilo pun bisa dapat itu Nah, dokter. tapi kok nggak diminum padahal Iya. kegunaannya itu sangat penting. Iya, sampai busuk-busuk jatuh-jatuh eman-eman dokter ya. Iya, Pak, makanya. Terus yang mungkin ketujuh jinten hitam. Jinten hitam ya, Nah, untuk bumbu itu dokter. Bumbu juga itu kan banyak Pak, penting-penting itu, tapi kok Hmm. kurang menyampaikan. Oh gitu ya dokter. Terus ada lagi itu kumis kucing. Kumis kucing, iya ya. Itu di setiap rumah kayaknya ada loh Pak. Iya, itu tanamannya bagus loh dokter Nah, ya. dilihat Ada, itu iya, bagus. bunganya kayak ada, memang kayak bulu kumis kucing memang ya. Bentuknya. Iya, iya. Ternyata kegunaannya sangat penting Pak. Gitu ya, ya. Terus tanaman pegagang. Pegagang. Oh, Nah. pegagang itu yang bulat-bulat itu loh, kayak Nah. semanggi itu mungkin ya. Nah, itu kan simple ada Pak, di sekitar rumah itu ada. Iya, iya dokter. Terus temulawak. temulawak, Nah, iya, itu jamu juga sudah, kalau temulawak umum. itu sudah umum ya dokter. Umum ya. Nah, betul betul. Liver juga bagus. Ternyata ada Banyak kegunaan. iya. Terus yang terakhir mungkin meniran Pak, itu. Meniran, Nah, itu kan oh. banyak Pak Iwan, di samping-samping rumah atau di mana itu ditanam juga bisa. Iya, iya dokter. Itu. Iya, ternyata banyak ya dokter ya. Tanaman-tanaman yang bisa untuk mengendalikan hipertensi ya. Karena kita tidak tahu aja itu dokter, Nah. makanya dianggapnya segitu aja. Ditanam malah kayak apa ya? Kayak rimbun malah Nah. buat apa? Buat sarang ular nanti Iya. dokter. Lah monggo Karena Pak. tidak tahu ya. Mungkin dengan adanya podcast kayak gini, Iya, iya, dokter. kita di Puskesmas Brondong, Mm-mm. mungkin dokternya atau mungkin yang lain, petugas yang lain itu bisa memberi edukasi. Monggo Wah, iya, untuk siap, masyarakat-masyarakat bisa berkonsultasi atau ngapain, kita manfaatkan fasilitas Puskesmas Brondong yang maksimal kayak Iya, gini. Betul betul. Mungkin bisa dibuat edukasi. Iya, betul betul dokter. Ini lagi dokter ya. Masyarakat kita ini kan banyak yang senangnya itu yang instan dokter ya. Mungkin kalau disuruh, oh ini kamu harus ngerebus ini, ngerajang ini, itu kan kadang-kadang ribet ya dokter ya. Nggih. Kadang-kadang suka instan gitu ya. Nah sekarang ini kan banyak sekali ya dokter ya, produsen yang sudah memproduksi jamu yang sudah dikemas cantik ya, tinggal seduh gitu aja dokter ya. Nggih. Kalau menurut dokter itu gimana dokter? Apakah kita boleh dokter mengkonsumsi herbal kemasan yang sudah disiapkan seperti itu dokter? Ya. Kalau dibilang boleh atau tidak, kita sebagai masyarakat Iya. harus pintar memilih dan harus menyesuaikan standar-standar yang sudah uji klinis. Oh, Contohnya gitu ya. itu harus Lewat katakan Badan POM gitu ya badan dokter ya. BP Betul. POM atau kita melihat apa itu halal tidaknya itu halal penting dokter tidaknya, ya. terus isinya itu loh Pak, Oh, yang kandungan kandungannya itu yang terpenting, itu dokter yang ya. terpenting. Kita tuh Ah. melihat, oh ini kandungannya ternyata ada saledrinya, Oh, kandungannya gitu ini ya. ada apa itu temulawaknya Iya, atau apalah. iya. Itu pentingnya kita harus pokoknya izin dari BP POM, yang kedua mungkin kandungannya, yang terakhir mungkin halal atau Iya, enggaknya iya. itu. Berarti bisa dilihat dari kemasan di situ kan Kemasannya. biasanya ada khasiatnya sebagai ini gitu ya. Itu yang penting, itu yang harus kita memilah. Kita nggak boleh percaya apapun, kita harus percaya diri kita. Baca dulu baru digunakan. Oh gitu ya dokter. Tetapi lebih baik kalau kita mau yang agak ribet-ribet dikit, tapi kita pasti itu bahannya jelas ya dokter. Kalau seladri ya seladri gitu ya dokter ya. Bikinan sendiri soalnya, juga lebih bagus. Ya kalau kita berpikiran negatif juga banyak sekali juga oknum produsen yang nakal juga ya dokter bagus ya. banget. Nggih. Oh iya gini dokter, apa namanya sekarang ini kan lagi ngetren-ngetrennya nih dokter ya, program Hatra, penyehat tradisional. Bahkan ini di Dinas Kesehatan sekarang ini lagi diunggulkan dokter ya, namanya Yankestrat Integrasi. Kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat dokter ya, apa itu Yankestrat Integrasi itu apa dokter maksudnya itu? Iya, itu program dari Kementerian Kesehatan yang terbaru Pak. Itu suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional
dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu. Jadi program itu sangat bagus untuk kita itu kembali ke alam. Bukannya kita itu melulu kimiawi atau apa, tapi kimiawi juga penting, tapi herbal itu kita tunjang program pemerintah ini agar kita kembali ke alam. Itu sih intinya. Ngomong-ngomong tentang Yankestrat integrasi dokter ya. Apakah di puskesmas kita, di puskesmas Brondong ini sudah ada poli yang namanya poli Yankestrat integrasi dokter? Tahun 2021 ini alhamdulillah kita sudah mulai membuka Pak, tapi belum maksimal. Nah gitu kita waktu semakin berjalan kita semakin memperbaiki, dan agar pelayanan-pelayanan yang mungkin sesuai program pemerintah itu kita sejalan. Jadi gitu mudah-mudahan dengan kita acara podcast ini memberi edukasi tentang herbal, kita juga itu promo kalau emang mau ada poli Yankestrat terintegrasi. Iya, karena mungkin untuk menjadikan poli Yankestrat integrasi ini yang perlu disiapkan itu SDM-nya dokter ya. SDM-nya harus dilatih betul-betul. Dia bisa memberikan sebagai terapis gitu ya dokter, sebagai terapis penyehat tradisional, bisa memberikan konsultasi tentang tanaman obat ya, kemudian mungkin fisioterapi, barangkali ada yang saraf kejepit itu juga bisa. Itu mungkin gitu ya dokter ya. Itu nanti jika kita insya Allah mau ke akupressure, akupuntur gitu ya? Itu Pak, kita juga sudah dicanangkan untuk kita itu juga bisa menerapi tanpa katakan biasanya akupressure itu wong dukun. Nah kita juga harus bisa SDM di kesehatan Puskesmas Brondong, nanti kemungkinan ya digabungin sama poli Yankestrat itu. Oke. Wah, kalau melihat program-program puskesmas seperti itu, mungkin kalau segera direalisasikan akan insya Allah maju dokter puskesmasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, insan sehat, informasi penting mengenai obat herbal bagi penderita hipertensi yang sudah kita dapatkan kali ini sungguh sangat bermanfaat ya. Insan sehat juga mungkin bisa memberikan informasi tambahan ya di kolom komentar jika dirasa memiliki informasi-informasi lain yang mungkin belum tersampaikan di sini ya terkait obat herbal bagi penderita hipertensi. Insan sehat, setelah ini kita akan memasuki sesi Mata Puja. Masyarakat bertanya, Puskesmas menjawab. Jadi tetap dengarkan podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Yuk, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya, makan dengan gizi yang seimbang, jaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya, tidak merokok, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Puskesmas Bro. Hai insan sehat, kembali lagi bersama saya Yulianto Promkes di podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Oke insan sehat, memasuki sesi Mata Puja. Masyarakat bertanya, Puskesmas menjawab. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan nih dokter. Kita ambil 4 aja dokter ya. Pertanyaan yang menarik ini. Yang pertama nih dokter ya. Dari @learnbyread69. Ini pertanyaannya dokter. Apakah dengan mengkonsumsi jahe itu bisa menurunkan darah tinggi dokter? Jahe itu semua itu ya herbal Pak ya. Itu jahe juga termasuk herbal, tapi kegunaannya mungkin lebih spesifik di saluran pernafasan atas Pak. Oh gitu ya. Jadi jahe itu bagus banget kalau pasien atau penderita itu lagi sakit
batuk, sakit nyeri tenggorokan, ya, terus betul, ada sesek dan lain-lain, itu juga bagus. Uapnya itu juga kemarin itu aku juga di anak-anak pondok itu juga bagus banget, itu Pak, menghilangkan yang nggak mencium bau. Jadi uapnya pagi itu tak suruh bikin semua anak-anak pondok itu, alhamdulillah terapi 2 minggu. Entah itu ilmiahnya gimana Pak, kemarin itu aku juga baca sih, cuma kegunaan jahe dan lain-lain ternyata itu, juga itu efektif. berarti jahe direbus terus uapnya ditampung gitu dokter? Iya, enggak, langsung dihirup nanti. Oh gitu, Pas waktu mendidih banget dihirup uapnya, terus habis itu jahenya nanti diminum. Oh gitu. Ya itu uapnya dihirup, jahenya diminum. Ya, nah betul. itu alhamdulillah kemarin juga. Ampasnya dibuang ya dokter. Iya, buang, Pak. Jangan dimakan. Akhirnya nanti malah bikin pahit. Tapi itu bisa buat ini loh dokter, barangkali untuk bobok gitu ya. Oh iya. Nyeri-nyeri itu biasanya kalau di di tempat-tempat pijat ya, biasanya itu dibuat bobok dokter itu. Biasanya berguna juga itu. Iya. Berarti itu lebih ke spesifik kepada penanganan gangguan saluran pernafasan ya dokter ya. Terutama Iya. Nah, sekarang memasuki pertanyaan yang kedua dokter. Ini dari @a_little_star dokter. Nah, ini pertanyaannya dokter. Apakah benar minum jus seledri bisa menyembuhkan hipertensi dokter? Wah, itu sesuai yang saya jelaskan tadi Pak. Oh, jadi awal tadi kegunaannya emang menghambat memompa jantung itu tadi. Jadi sangat spesifik. Kalau jus seledri itu bagus banget untuk kesehatan jantung. Jadi cocok gitu. Cocok ya dokter ya. Tetapi mungkin perlu digarisbawahi dokter ya. Karena katanya kalau penyakit hipertensi darah tinggi itu sampai sekarang untuk menyembuhkan itu tidak ada, tetapi mengendalikan gitu dokter ya. Obat hipertensi itu kan mencegah terjadinya komplikasi Pak. Iya, betul. Jadi untuk spesifik bisa berhenti obat itu kayaknya masih sulit ya Pak. Itu kan mengontrol dan mengkondisikan organ-organ yang lain biar tidak rusak. Itu aja kok. Berarti pengobatan hipertensi itu kayak kita lagi nekan pir gitu ya dokter ya. Gitu. Pada saat kita minum obat pirnya ditekan gitu ya. Terus pada saat sudah tidak minum obat pirnya dilepas. Mumbul lagi dokter ya. Malah lebih bahaya lagi itu. Itu bahayanya dokter ya. Makanya ini pengendalian ya dokter. Pengendalian. Jadi gitu ya. Jadi jus seledri ini sangat bagus ya dokter, untuk menurunkan tekanan darah yang berlebihan tentunya ya. Tadi 10 macam itu tadi Pak yang mungkin masuk dalam kategori tadi yang disebutkan oleh dokter tadi ya. Kemudian ini dokter yang ketiga, ini dari @yama dokter. Pertanyaannya, apakah ada pengobatan herbal untuk hipertensi? Saya takut ginjal saya rusak karena obat kimia. Nah gitu dokter. Ya, kalau masalah pertanyaan yang terakhir, takut nggak ginjal rusak, makanya kita harus pinter-pinter juga. Adanya dokter, adanya kita tuh tempat puskesmas yang sebesar ini, kita manfaatkan untuk kita sering bertanya. Dokter. Soalnya obat kimia itu ya gitu, semua tentunya pasti ada efek sampingnya semua ada, apalagi ginjal itu tempat ekskresi. Semua pembuangan obat kimia itu pasti lewat ginjal. Nah itu pentingnya kalau kita tepat indikasi, nggak beli obat sembarangan. Insya Allah dengan obat-obat yang sesuai indikasi dokter, insya Allah ginjal itu nggak rusak, insya Allah aman. Nah masalah adakah obat herbal? Banyak banget tanaman-tanaman toga yang saya jelaskan 10 tadi, insya Allah itu tanaman-tanaman obat untuk mengendalikan game. Iya dokter. Gitu. Iya, memang sekarang ini kan orang-orang tuh banyak yang pinter dokter. Maksudnya gini, kita sudah pernah berobat ke dokter gitu ya. Kemudian kita dapat obat. Oh enak ternyata obat dari dokter kemarin itu. Terus nggak kembali ke dokter tapi langsung beli di apotik. Nah, itu yang salah Pak. Itu yang salah dokter ya. Jangan sampai seperti itu dokter ya. Itu yang mungkin bisa menjadikan kalau tidak terkontrol ginjalnya yang rusak dokter ya. Itu akhirnya. Soalnya kita harus tahu Pak kapan itu nanti obat itu naik lagi dosisnya, kapan turun. Menyesuaikan dengan apa kondisinya itu ya betul hasilnya itu tadi. Ya. Gitu ya teman-teman insan sehat, kalau beli obat jangan sembarangan tentunya, karena tidak obat itu harus dikontrol ya dokter. Kalau kita penggunaannya berlebihan
ya juga akan nggak baik. mempunyai efek ke organ yang lainnya, Organ yang dokter lain ya. itu. Untuk pertanyaan yang terakhir ini dokter, ini dari dunianya tofu. Apakah benar menaruh bawang putih ketika menanak nasi dapat mencegah hipertensi, dokter? Nah, Iya, itu ini pertanyaannya unik ini, unik dokter. ya, benar. Sangat-sangat menarik ini. Ya, Ya gimana? kita kembali ke definisi bawang putih ya. Mm-mm. Gunanya sih apa? Gunanya bawang putih itu untuk antioksidan, Pak. Jadi ya. kayak antibody. Antibody Ya, ya, jadi meningkatkan imunitas. Imunitas. Iya, dokter, Nah, ya. itu sangat-sangat bagus kalau emang dibikin dinanak sama nasi atau diapain kayak sambel atau apa itu. Jadi lebih ke antioksidan. Jadi kita Iya. meningkatkan imun saja. Untuk Iya. spesifik ke darah tinggi itu belum. Itu belum, dokter, nggih. Cuma kalau konsumsinya sedikit ya pengaruhnya juga sedikit Sedikit, ya, dokter ya. makanya. Untuk bisa memberikan efek terapis itu kan perlu ada dosis yang tepat ya, dokter. ya, ilmiahnya Betul, harus betul. kita baca juga. Dan Iya. jangan aku tak makan bawang putih ya, Iya. jangan, Pak. Iya, Semua itu ada dosisnya, Betul, ada betul. takarannya. Betul, betul. Kita juga harus mendengarkan sesuai siapa sih yang di apa itu dapat kita edukasi Oh itu. gitu ya, dokter. Oke, terima kasih, dokter. Oke, insan sehat, semua pertanyaan terpilih sudah terjawab oleh Dr. Fandi Ahmad Sanjaya, dan semoga yang bertanya selalu mengikuti akun kami dan puas dengan jawabannya. Insan sehat, jangan sampai lewatkan ya setiap episode dari podcast Mas Bro agar tidak terlewatkan informasi bermanfaat tentang kesehatan lainnya. Jadi tetap dengarkan podcast Mas Bro setiap tanggal 14 dan 28 di channel YouTube Puskesmas Brondong. Jadi jangan lupa juga untuk follow Facebook Puskesmas Brondong, Instagram @puskesmas_brondong, dan subscribe channel YouTube Puskesmas Brondong. Terima kasih telah mendengarkan podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong.